Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anak tunarungu. Definisi tunarungu: individu yang kehilangan pendengaran, baik sebagian hard of hearing maupun seluruhnya deaf, yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. Penderitaan anak tunarungu: kesulitan mendengar, pembentukan bahasa terhambat. Klasifikasi tunarungu: prelingual deafness, kondisi seseorang di mana ketulian sudah ada sejak lahir atau terjadinya sebelum dimulainya berkembang bicara dan bahasa. Postlingual deafness, kondisi di mana seseorang mengalami ketulian setelah ia menguasai wicara atau bahasa. Klasifikasi tunarungu secara kuantitatif. Kelompok 1, ringan, 20-30 dB, berdorlini antara orang yang sulit mendengar dengan orang normal. Kelompok 2, marginal, 30-40 dB, mengalami kesulitan untuk mengikuti pembicaraan pada jarak beberapa meter. Kelompok 3, sedang, 40-60 dB, butuh alat bantu dengar dan bantuan mata. Kelompok 4, berat, 60-75 dB, tulis secara edukatif, tidak bisa belajar bicara tanpa menggunakan teknik-teknik khusus. Kelompok 5, parah, di atas 75 dB. Klasifikasi berdasarkan letak kerusakan organ pendengaran. Tunarungu peripheral. A. Tunarungu konduktif atau conductive deafness. B. Tunarungu karena kerusakan sensory neural atau sensory neural deafness. Tunarungu campuran mixed hearing loss, tunarungu auditory central atau central hearing loss. Penyebab tunarungu peripheral: konduktif, kerusakan karena gangguan transmisi suara dari sela auditoris ke telinga dalam. Masih dapat diperbaiki secara medis, pembedahan, dan dengan alat bantu dengar. Misal, terjadi malformasi, penyumbatan, pecah, atau rusaknya gendang telinga. Sensori neural, kerusakan pada koklea atau pada saraf pendengaran yang membawa suara ke otak, tidak dapat diperbaiki secara medis tapi dengan alat bantu dengar. Misal, meningitis, infeksi virus, campak, dan lain-lain. Penyebab tunarungu auditory central, kerusakan atau malfungsi sistem saraf pusat antara otak bawah dengan selaput otak. Kerusakan ringan yang bersifat neurologis pada cerebral cortex yang berdampak pada persepsi, kemampuan organisasi, dan pemahaman terhadap suara, bukan karena kehilangan kemampuan untuk mendengar bunyi. Penderitaan salah melakukan interpretasi pada apa yang didengar, atau gangguan belajar. Karakteristik ketunarunguan. Menurut Rutherford dan Shafre, 1. Ketidakmampuan memusatkan perhatian yang sifatnya kronis. 2. Kegagalan merespon apabila diajak bicara. 3. Terlambat berbicara atau melakukan kesalahan artikulasi. 4. Mengalami keterbelakangan di sekolah. Gejala dalam kehidupan sehari-hari. 1. Reaksi lambat terhadap instruksi. Prestasi lebih rendah dari potensi. 2. Siswa lain untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. 3. Meminta orang lain untuk mengulangi apa yang mereka katakan. 4. Salah menginterpretasi atau informasi, pertanyaan, dan pembicaraan. 5. Mengeluhkan adanya suara bising di telinganya. 6. Bingung dengan kata-kata yang bunyinya hampir sama. 7. Melihat wajah pembicara dari dekat atau membaca bibir pembicara. 8. Perkembangan bahasa terlambat, bahasa tidak gramatikal untuk usianya. 9. Suka menarik diri dari temannya. Etiologi.
1. Masalah kromosom yang diturunkan. 2. Malformasi kongenital. 3. Infeksi kronis. 4. Tulang tengkorak yang retak. 5. Dampak mendengar suara yang sangat keras. 6. Penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu. 6. Sifilis kongenital. Identifikasi. 1. Indikator perilaku. Ketidakmampuan memberikan perhatian, mengarahkan kepala atau telinga ke arah pembicara, gagal mengikuti instruksi lisan, meminta pengulangan terutama untuk pertanyaan, memiliki masalah wicara, menarik diri, sangat fokus pada atau mulut lawan bicara, respon tidak sesuai atau inkonsistensi. Tanda-tanda fisik. Telinga mengeluarkan cairan, bernapas melalui mulut, sering menggunakan kapas pada telinga, ekspresi tampak letih dan tertekan, keluhan yang dikemukakan anak, sakit pada telinga atau telinga luka, mendengar gangguan deringan, ada suara di dalam kepala, merasa ada benda di dalam telinga, sering demam atau sakit tenggorokan atau tonsilitis. Dampak ketunarunguan. 1. Perkembangan bahasa, perkembangan intelektual dan prestasi akademik. 3. Perkembangan sosial dan emosional. Latihan pendengaran, meningkatkan keterampilan anak mendengar. Kemampuan mendengar atau penerimaan dan keinginan anak untuk memakai alat bantu dengar, anak menjadi pemakai alat bantu dengar yang baik. Latihan mengembangkan kemampuan anak untuk menyadari dan membedakan. 1. Suara-suara yang mencolok atau suara lingkungan, pola irama berbicara dan irama musik, pengenalan huruf hidup dan mati, bicara dalam situasi yang ramai atau bising. 2. Organisme, sistem komunikasi menggunakan bicara dan membaca ujaran. Anak tunarungu mampu mengembangkan keterampilan berbicara dan membaca ujaran yang baik asal diberikan waktu cukup dan latihan. Pengajaran oralisme harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Guru bicara dengan jelas namun artikulasi tetap wajar, lampu juga harus terang. 3. Manualisme, sistem komunikasi yang menekankan pada manual alfabet, ejaan jari, dan bahasa isyarat. Relatif mudah sehingga tidak mengalami frustasi karena mampu mengungkapkan keinginan dan isi hati melalui bahasa isyarat dan ejaan jari. 4. Komunikasi total, sistem komunikasi yang berusaha menggabungkan berbagai bentuk komunikasi untuk mengembangkan konsep dan bahasa pada anak tunarungu. Gerakan-gerakan suara yang diperkeras, berbicara, membaca ujaran, ejaan jari, bahasa isyarat, membaca dan menulis. Untuk meningkatkan komunikasi dua arah dan mengembangkan potensi anak secara maksimal. Intervensionis. Guru yang datang ke rumah sebaiknya suportif, memahami dan menguatkan. Ingat bahwa orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak dan keluarganya, menjadi sumber daya bagi keluarga, kenali anak. Mungkin itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.